Kalau Allah mengatakan bahwa malamnya penuh keberkahan, malamnya lebih baik dari 1000 bulan. Kata 1000 jangan Bapak Ibu anggap sebagai pembatasan. Kalau lebih dari 1000 katakan 2000 masih bisa dibatasi. Tapi Quran mengatakan kamu tidak akan tahu hakikat malam yang agung ini. Kenapa? Karena pada zaman dulu angka 1000 itu merupakan angka tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang diberkahi Allah, yang dimuliakan karena turunnya Al-Quran Al-Karim. Hingga malam turunnya pun Allah jadikan lebih baik dari 1000 bulan. Dan Allah dengan tegaskan dalam firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran ini pada malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna mundirin. Dengan turunnya Al-Quran menjadi hujjah Allah bahwa kami memberikan peringatan kepada manusia agar tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa mereka tidak tahu menahu atau tidak pernah diberitahukan sebelumnya. Dalam suratul Qadr Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam yang benar-benar amat agung dan mulia. Kata Al-Qadru di sini ya, menggambarkan kedudukan malam tersebut adalah malam Dzul Qadril Azim, malam yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dikaitkan dengan inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Sampai dari agungnya mulianya malam tersebut, wa ma adraka ma lailatul qadri. Sekali-kali kamu tidak akan tahu sampai di mana keagungan dari malam tersebut. Malam turunnya memiliki keutamaan yang tak dapat dibayangkan. Lalu bagaimana kitab sucinya? Bisa kita bayangkan. Jibril alaihi salatu wassalam mendapatkan gelar Ar-Ruhul Amin juga karena wahyu yang dibawa dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam suratul Waqiah Allah bersumpah dengan sesuatu yang besar. Mungkin dulu sumpah ini betul besar, tapi tidak seperti saat ini ketika manusia telah mengetahui luasnya apa? Alam semesta ini. Allah bersumpah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah demi posisi dari setiap bintang. Setiap bintang pada posisinya ya, dia mengitari pusat galaksi bersama bintang-bintang yang lain. Itu betul-betul merupakan apa? Hal yang amat menakjubkan. Bukan hanya satu. Matahari salah satu bintang. Begitu juga bermiliar-miliar bintang pada galaksi kita. Allah bersumpah dengan posisi kedudukan dari setiap bintang. Innahu la Qur'anun karim. Sesungguhnya dia benar-benar merupakan bacaan yang amat mulia. Kata karim menunjukkan apa? Seorang yang dermawan. Lalu karim dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malam tersebut begitu pula
kitab suci Al-Qur'annya, dia mendapatkan biasan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebelum turun Al-Qur'an bulan yang tidak berarti. Dan malam turunnya sebelum Quran diturunkan juga malam yang biasa. Innahu laqur'anu karim fi kitabim maknun, yang berada dalam kitab yang terjaga, terpelihara. Kata lu'lu'un maknun, mutiara yang masih berada pada apa? Kerangnya. Kitabim maknun, kitab yang betul-betul dalam keadaan maknun, seperti mutiara yang masih tersimpan di tempatnya. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Bagaimana sucinya Al-Quran yang tidak mungkin sama sekali dicampuri dengan kotoran dan tangan-tangan yang merusaknya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang mendekatinya kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan, itu para malaikat suci. Hingga tiba saatnya Allah perintahkan untuk diturunkan, diantarkan oleh Jibril dengan penjagaan yang ketat. Di tengah jalan, jin-jin pun setiap kali mau mendekat diburu oleh meteor, panah-panah api menghancurkannya. Hingga rahasia dalam keadaan terjaga. Diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah tidak meninggalkan nabinya, tapi dikawal oleh para malaikat, yasluku min baini yadayhi wa min khalfi. Nabi dikelilingi dari depan, dari belakang, untuk menjaga dirinya, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, agar Allah betul-betul melihat bahwa mereka telah menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan mereka. Wa ahata bihim liya'lamu an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Allah meliputi semua yang ada pada Rasul, tugas yang mereka sampaikan, dan menghitung segala sesuatu. Nah, kalau melihat penjagaan Allah terhadap Al-Quran, Rasul juga menerimanya, memerintahkan para penulis wahyu untuk menulisnya. Mungkin nggak Rasul meninggal dunia Al-Quran belum terkumpul? Mustahil. Oleh karena itu Quran banyak ayat di dalamnya terdapat dzalikal kitab. Ini menunjuk kepada sesuatu yang ada. Tilka ayatul kitab. Jadi Quran begitu Nabi meninggal dunia, Quran tersebut telah terkumpul, bahkan terjaga, terpelihara. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Dia tidak dihinggapi oleh kebatilan, baik ketika sebelum turunnya, saat turunnya, sampai diterima Nabi, bahkan setelah Nabi kita wafat. Tanzilun min hakimin hamid, dia merupakan kitab yang diturunkan dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Kalau kita ikuti ayat-ayat yang menggambarkan Quran, ini benar-benar serius menunjukkan akan kemuliaan dan keagungannya. Betul lah ibu sekalian. Kemudian Rasul juga diingatkan Allah. Tugas beliau menyampaikan, memberikan peringatan. Lalu peringatan tersebut terdapat dalam Al-Quran. Silahkan baca Al-Quran. Setiap orang diajak untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu ketika Rasulullah berupaya untuk betul-betul membuat orang beriman, Allah menjawab, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu gak bisa berikan hidayah pada siapa yang kamu kehendaki. Karena hidayah ini yang menjadi tugasmu, hidayah sifatnya bimbingan. Adapun hidayah yang artinya masuk ke dalam hati manusia, ini Allah yang menentukan apakah dia pantas apa tidak. Jadi jangan dianggap hidayah ini murah. Ustadz berceramah, membawa argumentasi, membawa ayat Allah, itu tugasnya. Tapi untuk membuat seorang menerima hidayah hanya Allah yang kuasa. Kalau tidak pantas, walaupun di mata ustadz seorang yang besar, seorang yang diharapkan, Allah tidak akan berikan hidayah. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, kalau Allah berikan hidayah kepada para pemuka Quraisy semuanya, Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Walid ibn al-Mughirah, kira-kira gampang gak orang-orang yang di bawah ini ikut? Gampang. Karena apa? Begitu mereka dapat hidayah, perlakuan mereka berubah terhadap orang yang di bawah, budak-budaknya dengan sendirinya akan ikut. Kalau mereka mendapatkan hidayah. Kalau Raja Romawi menerima hidayah dengan para pemuka negeri Romawi, kira-kira gampang gak rakyat untuk ikut? Gampang. Rakyat selalu memuja para pemimpin mereka.
Tapi Allah tidak ingin hidayah itu ya diberikan kepada seorang karena pertimbangan materi, kedudukan dan jabatan, tapi Allah ingin diterima dengan tulus karena yakin akan kebenarannya. Maka Allah pilih nabinya dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Para pengikutnya dari kalangan hamba sahaya, orang-orang yang lemah, hingga orang-orang kaya yang sombong. Kesombongannya menghalangi mereka untuk menerima kebenaran, kecuali mereka-mereka yang punya hati tulus. Jadi jangan dianggap hidayah ini apa? Murah. Allah berikan kekayaan kepada orang kafirnya, kepada kaum musliminnya, bahkan orang kafir yang menghalalkan segala cara menguasai aset-aset negara dan bangsa. Tapi hidayah, walaupun mereka memiliki dunia dan seluruh isinya, kalau mereka tidak berhak, Allah tidak akan berikan hidayah kepada mereka. Sampai anak Nabi pun seperti putra Nuh, istri Nabi seperti istri Nuh, istri Nabi Allah Lut, mereka tidak berhak mendapatkan hidayah. Allah pernah mengancam istri-istri Nabi, pernah mengancam kalau mereka tidak mementaati Rasul, Allah akan perintahkan Nabi untuk menceraikan mereka. Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minat. Mudah saja bagi Allah. Kalau Rasul menceraikan kalian, Allah akan gantikan Rasul dengan wanita-wanita yang lebih baik dari kalian, dari ketaatannya, kepatuhannya, keislamannya. Wanita antri untuk apa? Menjadi istri Rasul. Rasul mengambil wanita-wanita yang sudah tua kebanyakannya karena kebijakan pertimbangan dakwah. Kalau Nabi mengumumkan dia akan menikah, sahabat akan bawa putri mereka bahkan yang cantik. Bahkan kaum Quraisy menawarkan, kalau kamu ingin wanita, kami kawinkan kamu dengan wanita-wanita kami yang tercantik. Ingin kekuasaan, kami akan angkat kamu sebagai orang yang paling berkuasa. Yang penting tinggalkan ini apa yang kamu sampaikan. Tapi Nabi menolak. Bahkan gunung Uhud ditawarkan menjadi emas. Beliau tidak tergiur sedikit pun. Dia lebih suka hidup bersama kalangan fuqara. Jadi jangan kita menganggap hidayah yang Allah berikan pada kita ini barang murah. Jangan tergiur dengan kekayaan seseorang. Pakaian yang dipakai seorang harga 15.000 sama 1 juta sama menutupi aurat. Gado-gado yang kita makan harganya 15.000 sama makan mewah di hotel berbintang, restoran mewah, sama. Yang membedakan nafsunya. Kalau kita nafsu, walaupun gado-gado, lebih berharga daripada berbagai macam santapan-santapan dari hewan. Jadi kita bersyukur, kita bisa menikmati nikmat Allah lebih baik dari yang lain. Tapi sayang umat Islam kurang menghargai hidayah Allah yang begitu berharga, lebih berharga dari dunia dan seluruh isinya. Dan kitab suci ini yang membuat bulan Ramadan hidup, membuat umat manusia hidup keluar dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang, yang mengangkat bangsa Arab yang hidup dalam kejahiliahan, terpecah-pecah oleh berbagai macam kesukuan, bangkit menjadi umat yang satu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya umat demi umat, dari mulai Adam hingga Nabi kita dan seterusnya, satu umat. Dan akulah satu-satunya Rabb kalian. Sembahlah aku satu-satunya Rabb bagi kalian, bertakwalah kepadaku. Kalau manusia mau mengikuti petunjuk Allah, semenjak lama umat Islam berada pada kedudukan yang terdepan. Bukan seperti saat ini, hanya sebagai maklar, sebagai kendaraan mengangkut kekayaan negeri kita sendiri untuk kita berikan kepada orang-orang yang memerangi kita. Jadi Quran ini sebagaimana yang Allah gambarkan adalah ruh yang membawa kehidupan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan padamu ruh dari sisi kami. Ramadan hidup, Madinah hidup ya. Bangsa Arab yang tadinya mati hidup dan menjadi mulia karena Al-Quran Al-Karim. Kalau Allah mengatakan bahwa malamnya penuh keberkahan, malamnya lebih baik dari 1000 bulan. Kata 1000 jangan Bapak Ibu anggap sebagai pembatasan.
Kalau lebih dari 1000 katakan 2000 masih bisa dibatasi. Tapi Quran mengatakan kamu tidak akan tahu hakikat malam yang agung ini. Kenapa? Karena pada zaman dulu angka 1000 itu merupakan angka tertinggi. Kalau mereka ingin menyebutkan jumlah yang lebih banyak, alf. Seperti kita tahun 69, 65. Kalau nyebut orang kaya seorang jutawan. Jutawan itu berlangsung sampai 70-an ke atas. Baru kita dengar kata miliarder. Betul tidak? Kemudian 80-an mulai muncul kata triliuner. Subhanallah, baru-baru ini karena angka terus berkembang walaupun isinya kosong, seperti balon, kopong dalamnya, tapi bentuknya besar. Ini ekonomi kita namanya bubble ekonomi balon. Karena tidak seiring dengan pertumbuhan ekonomi kita, tapi angkanya yang melejit akibat bursa, akibat riba, permainan uang di pasar uang. Alat tukar yang seharusnya menjadi alat tukar dijadikan sebagai komoditas yang dijual belikan. Subhanallah, sekarang kita dengar dari hasil korupsi Pertamina, ternyata korupsi telah merugikan negara senilai 1 kuadriliun. Angka baru muncul kan? Tapi dari mulai zaman Rasul sampai ke tahun 60-an, ternyata pertumbuhan dari 1000 ke juta itu begitu panjang, hampir 14 abad. Tapi dalam waktu puluhan tahun angka berkembang begitu pesat. Jadi kalau dulu dikatakan lebih baik dari 1000 bulan, mesti tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Karena mereka anggap 1000 merupakan angka yang tertinggi. Oleh karena itu Allah sebutkan kamu tidak akan tahu hakikat dari malam tersebut. Kira-kira ungkapan Allah sedemikian rupa menggambarkan malamnya ya, yang lebih baik dari 1000 bulan, kemudian malam yang penuh keberkahan, keagungan, kemudian bagaimana dampak kehidupan manusia setelah turunnya Al-Quran. Itu sebetulnya menggambarkan apa? Dengan sendirinya ketika menyebutkan malam turunnya, bulan turunnya sedemikian rupa, lalu bagaimana Al-Qurannya? Kita mendapatkan malam Lailatul Qadar hanya setahun sekali. Sudah begitu indah, bahkan orang bersungguh-sungguh untuk dapat beribadah mendapatkannya. Lalu kenapa kita menutup mata mengabaikan Quran yang menyebabkan malam tersebut menjadi mulia? Quran yang menyebabkan Jibril dan para malaikat turun pada malam tersebut. Kok kita lupakan Al-Quran? Ini kesalahan kita. Padahal ketika Allah menyebutkan keutamaan malam turunnya, bulan turunnya, dan berbagai macam keutamaan yang lain, sebetulnya Allah menunjuk kepada Al-Quran. Qurannya lebih mulia dari malam Lailatul Qadarnya, dari bulan Ramadannya. Qurannya lebih mulia dari dunia dan seluruh isinya. Oleh karena itu, dalam kajian kita dengan tema urgensi Al-Quran bagi kaum muslimin, Bapak Ibu boleh buka podcast kami bersama Ustaz Hamzah, Ummatan Wahidah. Ummatan Wahidah di YouTube ya. Begitu keluar Ummatan Wahidah, coba cari Ustaz Husain atau Ustaz Hamzah. Kemudian kalau bisa di subscribe lebih gampang lagi. Untuk apa? Bukan di subscribe untuk mendapatkan viewer ya, supaya kita gampang cari ceramah-ceramahnya, nggak harus mencari-cari ke sana kemari. Setiap ada yang baru nanti keluar ceramahnya. Bagaimana kita betul-betul harus memahami urgensi Al-Quran bagi kaum muslimin yang tidak tergantikan dengan apapun, yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Langsung datang dari sisi Allah, membawa syifa, penyembuh bagi penyakit-penyakit hati yang merusak kehidupan masyarakat. Juga petunjuk dan rahmah bagi orang yang beriman. Dan Allah katakan, sesungguhnya dengan karunia Allah dan rahmatnya seharusnya mereka sambut dengan penuh rasa gembira. Al-Quran lebih baik dari segala apa yang terdapat dalam kehidupan dunia ini. Kalau bukan karena Al-Quran, tidak akan ada hari ini sekalian apa? Umat Nabi kita ini. Kalau bukan karena Al-Quran, Nabi tidak tahu apa yang harus dilakukan pada manusia. Karena sebelum Nabi menerima Al-Quran, Nabi seorang yang soleh, bersih hidupnya.
tapi tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ma kunta tadri mal kitabu wal iman. Baru setelah menerima Al-Quran, beliau dengan izin Allah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang. Dan Quran sebagaimana dia merupakan rukun iman, di mana kalau kita tidak mengimani kita kafir, sebagai rukun iman, dan dia juga sebagai mizan yang akan menjadi timbangan amal kita. Begitu amal kita ditimbang di hadapan Al-Quran, kalau dia berat kita selamat, kalau tidak kita celaka. Wal waznu yawma idinil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Timbangan pada hari tersebut timbangan yang hak yang tidak dapat dipalsukan. Siapa yang timbangannya berat, maka mereka orang yang beruntung. Siapa yang timbangannya ringan, mereka kehilangan segala-galanya karena mereka zalimi diri mereka dengan meninggalkan ayat Allah. Berarti amal kita bukan ditimbang dengan madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, atau ditimbang dengan pendapat-pendapat manusia, ditimbang dengan Syiah atau Sunnah, tidak, tapi ditimbang dengan Al-Quran. Ini merupakan kitab yang menjadi kurikulum hidup kita. Dengan sendirinya pertanyaan, ujian sesuai dengan apa? Kurikulum yang diberikan kepada kita. Jadi kalau seandainya kita tidak memahami Al-Quran, bagaimana kita akan menjawab pertanyaan di hari kemudian nanti? Kalau kita mengatakan, ya Allah kami tidak pernah belajar, bukankah kami telah turunkan? Telah mudahkan untuk dipelajari, tapi guru-guru kami melarang kami untuk belajar Al-Quran. Kami hanya diperintahkan mengikuti pendapat ulama-ulama kami. Allah bertanya, mana dalilnya yang membolehkan kalian menggantikan Quran dengan yang lain? Nabi saja diperintahkan untuk mengumumkan dan menyampaikan Al-Quran. Jadi Allah tegaskan pada suratul Araf, coba dari mulai ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya mereka yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri di hadapan ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama, pintu-pintu langit tidak akan dibukakan buat mereka. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, kecuali kalau kamu melihat seekor onta yang besar bisa masuk ke dalam lubang jarum yang kecil. Artinya mustahil. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Karena bila mereka tidak mengikuti Al-Quran, pasti mereka akan terjerumus dalam ketidakadilan, kezaliman dan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Jiwa mereka pasti sakit karena penyembuhnya mereka tidak minum. Yang bisa menyembuhkan hati manusia hanya Al-Quran. Kemudian lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Allah sediakan buat mereka alasnya, di bawah mereka api neraka, di atasnya juga api neraka. Wa kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami hukum orang-orang yang zalim. Ini mirip dengan kue lapis. Apinya dari bawah ada, juga dari atas, biar matangnya merata. Nah bayangkan kalau orang masuk ke dalam api neraka dengan alas api neraka, atasnya pun api neraka, kira-kira bagaimana keadaannya? Setiap kulit tubuhnya hancur digantikan dengan kulit yang baru, membuat penderitaannya tidak pernah berakhir. Tapi sebaliknya, walladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, beriman kepada Allah dan menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, mengikuti Rasulnya, dan mengerjakan amal-amal soleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak pernah memberikan beban seseorang di luar kemampuannya. Kalau dia puasa, sakit, dibolehkan berbuka. Musafir, dibolehkan berbuka. Dia menyusui anak, takut membahayakan anaknya, dibolehkan berbuka. Dia mengandung, berbahaya buat kandungannya, boleh berbuka. Kemudian mengqadanya pada waktu lain dengan pahala yang sama. Di sholat tidak mampu berdiri, duduk.
Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak bisa menggerakkan tubuh dengan mata mengisyaratkan pada saat dia ruku dan sujud. Tidak mampu berwudu, bertayamum. Tidak mampu kedua-duanya, salat tanpa bersuci. Namanya salat faqidit tuhrain. Dia dilarang untuk makan babi. Kalau dia lapar tidak terdapat makan, dibolehkan makan babi. Jadi nggak ada satupun yang memberatkan manusia. Semua dengan kemampuannya. Kalau dia sakit, sesak napas, asma, harus menggunakan semprotan, gunakan semprotan, tidak membatalkan puasanya. Yang suka bikin sulit agama nih, kebanyakan ahli fikih yang sakit karena nggak dekat sama Al-Quran. Masukin tangan ke hidung, batal puasa. Tusuk kuping ke dalam, batal puasa. Kalau kentut di air, batal puasa. Karena begitu terbuka, air masuk katanya. Ini apa-apa. Kalau kepalanya luka, dia butuh obat, disirami kepalanya, kalau masuk ke otak batal puasa. Mati. Bukan batal puasa, masuk ke otak. Jadi kalau kita lihat, ini ulama ini bikin susah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Quran bilang barang siapa yang dalam perjalanan atau sakit dia boleh berbuka. Fuqaha bikin perjalanannya harus sekian puluh kilometer, sakitnya harus ini. Quran tidak pernah menekankan itu. Kenapa? Allah ingin orang puasa karena pilihannya, bukan karena terpaksa. Jadi beda Al-Quran dengan para fuqaha yang demen bikin susah orang. Bikin susah orang. Tapi kalau fuqaha yang dekat dengan Quran, selalu mengikuti jalan yang Allah berikan. Yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Agama begitu indah. Yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunaffiru. Nah selanjutnya, walladzina amanu wa amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka lah penghuni surga, kekal di dalamnya selama-lamanya. Selanjutnya apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Kami cabut dari hati mereka kedengkian, iri, kebencian, permusuhan, syirik-syirikan, hilang semua di sana. Yang bikin susah kita ini apa? Ini penyakit-penyakit hati yang gak beres. Yang buat orang udah dikasih kenikmatan, gak bisa menikmati kenikmatan ini karena mandangin apa yang di tangan orang lain. Bahagia gak? Gak bahagia. Jadi kami bersihkan hati dari semua penyakit-penyakit hati. Mereka bersaudara saling mencinta. Sungai-sungai mengalir di hadapan mereka. Gak banjir lagi kayak kemarin kan. Sungai susunya, madunya, sungai khamarnya yang tidak membabukkan, air yang jernih. Semua kebahagiaan. Selanjutnya, wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pada saat itu mereka bersyukur, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah bagi kami untuk beriman pada Allah, mengikuti petunjuk Rasul dan kitabnya. Kalau bukan karena karunia dari Allah hidayahnya, tidak mungkin kami akan berada dalam petunjuk. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haq. Rasul-rasul Tuhan kami telah membawa berita dan petunjuk yang hak. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Tahu-tahu ketika mereka sedang penuh harapan, mereka mendengarkan seruan. Dibuka surga di hadapan mereka, itulah surga ya yang dulu Allah janjikan bagi kalian dan sebagai balasan amal-amal kalian. Jadi jalan Islam ini mudah. Tapi bukan Quran yang kita ikuti, akhirnya mulai bercabang-cabang, masing-masing terbawa oleh kefanatikannya, kesombongannya, bermusuh-musuhan. Bahkan banyak ulama di YouTube ini, kita nggak bisa langsung ke Al-Quran. Padahal Allah perintahkan kita merenungkan Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka nggak merenungkan Al-Quran? Apakah kalbu mereka terkunci? Afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa mereka tidak merenungkan Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, kalau bukan dari Allah, tapi datang dari selain Allah, la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti mereka akan menjumpai perselisihan, pertentangan yang amat banyak. Seperti sekarang nih.
Coba pendapat manusia membingungkan nggak? Di YouTube sekarang lagi rame antara dua tokoh salafi. Satu mengharamkan rokok, satu mengharamkan rokok. Si Ustadz merokok ketahuan sama jamaahnya, apalagi masuk YouTube, langsung dia teriak, rokok halal. Kemarin haram. Makanya dakwah di YouTube kita ini paling menjijikkan. Bukan membawa penerangan, kesejukan, tapi membuat umat Islam ini pecah belah hanya gara-gara masalah kecil yang tidak bermanfaat sama sekali. Arisan bid'ah. Nah, sebagai penutup, Allah berfirman mengingatkan sahabat Nabi, mengingatkan juga Nabi untuk tidak memaksakan hidayah bagi umatnya. Kalla innaha tadhkir. Wahai Rasulullah, kamu tidak perlu memaksakan diri kamu. Tugasmu adalah memberikan peringatan. Faman syaa dzakarah, yang mau silahkan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Nabi mengajarkan Al-Quran fi suhufin mukarramah. Pada saat itu disebutkan dalam lembaran-lembaran kitab yang dimuliakan. Marfu'atin mutahhar, berada pada kedudukan yang amat tinggi, ditinggikan oleh Allah dan disucikan dari hawa nafsu. Bi aidi safarah, yang dibawa oleh tangan duta-duta dari malaikat maupun dari manusia. Kiramin bararah, yang mulia dan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak menambahkan sesuatu, tidak mengurangi sesuatu. Tapi qutilal insanu ma akfar, sungguh celaka binasa manusia. Betapa ingkarnya manusia. Betapa ingkarnya manusia. Diberikan petunjuk, dimudahkan jalannya, diterangi hidupnya, dijanjikan oleh Allah berbagai macam janji yang mulia. Ternyata dia memandang jalan yang mudah ini jalan yang tidak berarti. Dia cari kesulitan. Alasannya semakin sulit semakin besar pahalanya. Akhirnya mengerjakan satu yang sulit, yang lain ditinggalkan semuanya. Sholat tarawih dipentingkan karena ingin apa? Ingin dagang, karena dagang di waktu siang tidak bisa tarawih. Jadi gara-gara sholat tarawih dia dagang, buka warteg di siang hari. Pahalanya sempurna betul-betul hadis sekali. Inilah apa yang dapat saya sampaikan. Kebetulan ada salah satu rekan kita, jamaah kita meninggal dunia, kena cancer, tapi Allah kasih, subhanallah, Allah sayang padanya. Sebentaran kena cancer, gak lama dia meninggal dunia. Gak harus menderita, ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi sekejap dia meninggal dunia. Ibunya ini orang dekat sama nenek saya. Dari mulai kita kanak-kanak, jadi saya minta maaf meninggalkan majelis. Sebetulnya kalau hanya hal yang biasa kita bisa takziah dalam waktu yang lain. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam kesempatan lain. Ustaz Hamzah akan melanjutkan. Tapi ingat, kitab suci Al-Quran, jadikan teman kita menyatu dengan kita. Bayangkan kalau bulan turunnya begitu mulia, malam turunnya lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana kalau Quran menyatu dengan kita? Bapak Ibu insya Allah tidak harus bersusah payah berletih lelah. Quran akan menjadi juru syafaat yang akan membela kita di hari kemudian nanti. Dibaca, difahami, diresapi dan diamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.